Bismillahirrahmanirrahim. Semua dikaitkan dengan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdusta, kurafat, katanya karomah. Tetapi ini adalah kedustaan atas nama agama Islam. Selalu saya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Pergi ke Madinah, saya tidak mau pulang, saya mau tinggal di Madinah. Tapi Nabi selalu bersabda kepada saya, irji ila Indonesia, fa innaka fikal barakah. Kau pulang ke Indonesia, nanti barakatnya ada di sana. Saya pergi ke Makkah, tidak mau pulang ke Indonesia. Datang lagi Nabi, pulang ke Indonesia. Di sana ada barakatnya untuk. Jadi itulah mencari guru dan mengaji. Mudah-mudahan diberi rahmat selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita, yakni Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kita sesama mukmin bersaudara, tapi kita juga harus selalu saling menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran dan amar ma'ruf nahi mungkar, karena sesungguhnya agama kita sebagai agama rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kali ini kita akan membongkar kembali kedok kebohongan oknum-oknum para Habib Ba'lawi di Indonesia. Mereka selalu berbohong dan selalu berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillahi min zalik. Apakah mereka tidak takut dengan ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan dia bilang bahwasanya, kata Habib ini, dia tidak boleh tinggal di Mekah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suruh pulang untuk ke Indonesia. Dan ketika di Madinah, dia juga berkata, dia tidak boleh tinggal di Madinah. Kata Rasulullah SAW, dia disuruh pulang ke Indonesia karena keberkahan ada di Indonesia. Hadis riwayat para habaib Al-Ba'lawi. Dari mana Rasulullah SAW bersabda demikian kepada Habib ini? Ittaqillahi tsumma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Jangan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi untuk mendapatkan cuan dan demi untuk mendapatkan para jamaah. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah karena azab kubur sangat pedih. Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyuruh seorang Habib ini pulang ke Indonesia? Hadis dari mana? Siapa periwayatnya? Hadis dari Abu Sunan atau hadis Imam Muslim atau Imam Bukhari? Mereka berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada para sahabat satupun ya suruh tinggal di Indonesia. Ini para habaib mengklaim bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nyuruh pulang Habib ini untuk tinggal Indonesia karena keberkahan ada di Indonesia. Kedustaan yang kedua, bahwa seorang Habib yaitu Muhammad bin Idris, ya, kata beliau ini tinggal di Cirebon dan selalu mengunjungi Surabaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatufu fi Surabaya, selalu bertawaf di Surabaya. Astagfirullahalazim. Berapa lama kira-kira Habib Muhammad bin Idris itu menetap di Surabaya, Habib? Ya itu, seperti yang saya katakan, enggak netap di Surabaya. Beliau menetapnya di Cirebon. Taradud gimana? Tapi
Dari Nah, Cirebon. beliau cuma sering datang Surabaya, tiap 2 bulan, 3 bulan sekali datang ke Surabaya. Dan di Surabaya pun hanya sekitar seminggu 2 minggu kembali. Karena beliau sangat cinta sama Surabaya. Sangat senang sekali dengan Surabaya. Bahkan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf kan mengatakan Surabaya manhudun min gibali Nabi Muhammad SAW. Surabaya ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yatufu bihada iman sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Dari mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat? Mana mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tawaf? Ya, secara akal logis saja tidak akan masuk akal, apalagi secara syariat. Rasulullah sudah wafat dan tawaf hanya di Baitullah, yaitu di Ka'bah. Tidak boleh di tempat lain. Mana mungkin arwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Surabaya hanya untuk tawaf ketika seorang Habib ini, yaitu Muhammad bin Idris, ketika datang ke Surabaya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tawaf. Secara fakta dan data, mereka saja belum terakui keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak kapan mereka ya tes DNA atau mungkin dari yang lainnya? Belum tentu juga mereka sebagai keturunan Rasulullah. Kalau memang mereka betul keturunan Rasulullah, kenapa selalu berdusta atas nama Rasulullah? Selalu dikaitkan apa saja dengan dongeng-dongeng dan cerita haluan mereka. Ya, masa Rasulullah SAW tawaf di Surabaya? Padahal Rasulullah SAW sudah wafat. Ya, mereka juga yang kemarin saya bahas. Barang siapa yang meninggal dan di dalam perutnya masih ada sisa kopi, maka akan masuk surga. Ternyata hadisnya maudhu, hadisnya palsu. Man mata fi batnihi dakhalal jannah. Hadis riwayat para Ba'lawi. Ittaqillah, bertakwalah. Dan yang paling mengerikan ini, ya, ajarannya sama seperti ajaran Mama Gufron. Ketika ditanya man rabbuka, Gufron. Man nabiyuka, Gufron. Madinuka, Gufron. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita mati nanti ditanya oleh Munkar Nakir, man rabbuka, jawab aja Gufron. Beres. Yakin nggak? Yakin nggak? Wa man nabiyuka, Gufron. Selesai. Ini kata malaikat jawabnya Gufron terus. Matur kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana nih ya Allah? Orang Winong meninggal ditanya man rabbuka, jawabnya Gufron. Ya sudah kalau begitu cari itu Gufron. Begitu ditanya ke Abah Gufron, jawabnya siapa? Abu Yamama Armin. Abu Yamama Armin ditanya, jawabnya siapa? Syekh Asnawi. Syekh Asnawi ditanya, Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim ditanya, Syekh Ahmad Khotib, terus sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, terus sampai kepada Sayyidina Ali. Ini adalah suatu kesesatan. Ya, sama ajarannya sama seperti Habib ini. Ya, katanya ketika didatangi para malaikat di kuburan nanti, ya, ketika ditanya man rabbuka, yaitu Muhammad Al-Haddad atau Abdullah Al-Haddad, ya. Ketika ditanya sama malaikat man rabbuka, Rabbi Abdullah bin Al-Haddad. Innalillah. Ma nabiyuka, Abdullah Al-Haddad atau Abdullah bin Al-Haddad. Ma kiblatuka, Abdullah Al-Haddad. Ada satu orang lagi, ini orang sama di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat Munkar Nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya, artinya apa? Ilham dari Allah Taala untuk tarbiyah buat kita. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh, astagfirullah. Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, man nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Man kiblatuka? Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad.
Dengan hal itu karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Ini ajaran dari mana? Di dalam agama kita, ya, ketika ditanya para malaikat, itu pun kalau ada iman di dalam hati kita. Man rabbuka? Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Rabbi Allah. Wa ma nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma dinuka dini al-Islam. Itu pun kalau ada iman di dalam hati kita. Ya, tidak bisa dihafalkan secara lafaz sekarang kalau nggak ada keistiqomahan. Ini ketika ditanya siapa nabi, siapa nama Tuhan, siapa kiblat, jawabannya Abdullah Al-Haddad. Taqillah. Ya. Ketika kita meminta, mintalah sama Allah, ya, agar kita diringankan dari azab-azab kubur. Apakah mereka tidak takut? Ya. Dengan tegas Rasulullah SAW mengatakan, atau Rasulullah SAW di dalam hadisnya bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta, ya, atas namaku dengan sengaja, maka siap-siaplah ancamannya neraka. Hadis riwayat Bukhari, hadis ini sahih. Enggak semua dikaitkan dengan nama Rasulullah SAW. Memang Rasulullah sebagai Nabi Allah, sebagai Nabi terakhir, sebagai tauladan. Tapi semua dikaitkan dengan Rasulullah. Minum kopi dikaitkan dengan Rasulullah. Datangnya atau ziarahnya ke Tarim, panggilan Faqih Muqaddam, bisa menerbitkan matahari, memundurkan pesawat, bisa merubah tembaga menjadi emas. Dari mana? Kecuali dengan teknologi misalnya. Itu pun negara Cina atau negara Amerika yang masih canggih, ya, yang canggih, belum ada. Ini para habaib luar biasa. Ketika ditanya para malaikat, mereka punya jawaban sendiri. Ajarannya sama seperti ajaran Mama Gufron. Ittaqillah, bertakwalah sebelum ajal menjemput. Padahal syafaat milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 44, "Qulillahi syafa'atu jami'a, lahu mulkus samawati wal ard, tsumma ilaihi turja'un." Katakanlah, milik Allah semuanya syafaat itu. Lahu mulkus samawati wal ard, kepunyaannya kerajaan langit dan bumi. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah. Makanya orang-orang, oknum-oknum para habaib ba'lawi ini, kalau nggak berdusta, ya, bertahayul, berkerafat, membuat bid'ah, punya surga. Bukan tok guru, bukan ustaz, bahkan bukan Nabi SAW. Nabi tak ada hak untuk memasukkan orang ke dalam surga. Nabi hanya dibenarkan menolong umatnya yang itu pun taat kepada Allah dan Rasul. Itu saja. Sampai kepada anaknya Fatimah, "Ya Fatimah, ittaqillah fa inni la ughni anki minallahi syai'a." Aku tak boleh tolong kau daripada azab Allah. Kalau kau tak bertakwa, aku tak boleh tolong. Yang punya surga adalah Allah, dan Allah yang ada hak untuk memasukkan orang ke dalam surga atau menolak orang itu masuk ke dalam surga. Jadi ketika meminta syafaat, minta kepada siapa? Kepada Allah. Maka sekarang ni ada segelintir selawat-selawat, dia guna bahasa Arab tapi minta syafaat kepada Nabi. Dan ini satu kesalahan yang besar. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tak ada orang yang boleh bagi syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika meminta syafaat bukan meminta kepada Nabi tapi minta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku syafaat Nabimu. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-hamba yang menjadi kategori orang mendapat syafaat Nabimu, syafaat Al-Quran, syafaat orang soleh. Bukan, ya Rasul, berikan aku syafaat, wahai Al-Quran, berikan aku syafaat. Bukan macam tu. Tapi wa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta tolong pada Allah. Kalau minta something, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin.